Apakah setelah operasi katarak kita bisa menonton televisi? Assalamualaikum guys. Jumpa lagi dengan Dr. Irsad Sadri, spesialis mata. Terima kasih sudah selalu menonton channel saya. Sekarang kita masih membahas seputar katarak karena banyak sekali pertanyaan dan perlu kita jawab supaya kita dapat pengertian yang baik. Pertama adalah, apakah katarak itu harus selalu dioperasi? Kemudian, apakah beda lensa standar dan lensa premium? Maksudnya, lensa pengganti katarak yang dibersihkan, atau IOL standar atau IOL premium. Kemudian pertanyaan lainnya, apakah bisa juga katarak yang sudah dioperasi bisa kambuh kembali? Kemudian bolehkah menonton televisi setelah operasi katarak? Kemudian pertanyaan yang lanjut yang sering ditanyakan, apakah bisa juga terjadi katarak kembali? Nanti akan kita bahas bisa berurutan atau tidak. Yang penting semuanya yang ditanyakan bisa kita jawab. Pertama, bisakah katarak tanpa dioperasi? Umumnya mereka yang datang memeriksakan diri ke dokter mata biasanya begitu. Mereka tidak ingin dioperasi. Sepertinya operasi katarak itu kalau terpaksa sekali. Memang beberapa obat-obatan telah dicoba untuk mengatasi katarak, namun tidak terbukti berhasil. Kemudian beberapa obat juga untuk bisa mempertahankan katarak supaya lama terjadi kekeruhannya. Yang banyak hanya mengaku-ngaku bisa menghilangkan katarak tanpa operasi. Tidak terbukti. Karena katarak itu adalah proses yang berjalan terus, progresif. Jadi, kekeruhan lensa mata yang terjadi itu hanya bisa dibersihkan kembali melalui operasi. Jadi, kalau ada yang mengaku-ngaku katarak bisa dihilangkan dengan operasi, itu kita katakan sebagai tidak benar. Kemudian, lensa yang dipasang, yang diganti pada mata yang dioperasi katarak, itu ada yang namanya istilahnya IOL standar dan IOL premium. Apa itu IOL standar? IOL itu artinya intraocular lens, lensa pengganti katarak yang sudah dibersihkan. Jadi waktu operasi katarak, tidak semua bagian lensa dibersihkan, tapi ada yang ditinggalkan yang kita katakan sebagai kapsul posterior. Di situ nanti ditempatkan lensa penggantinya. Jadi tetap meninggalkan bagian lensa belakang yang kita katakan kapsul posterior. IOL standar artinya sering dikatakan sebagai monofokus. Hanya bisa untuk melihat jauh saja. Jadi untuk membaca kadang-kadang memerlukan kita kacamata tambahan. Jadi kacamata tambahan, dan untuk mengoreksi silindernya perlu juga kacamata tambahan. Jadi hanya untuk melihat jauh saja. Itu yang kita katakan IOL standar atau monofokus. Selanjutnya adalah IOL premium. Itu biasanya
yang dikatakan sebagai lensa trifokal. Maksudnya apa? Bisa mengoreksi untuk melihat jauh, melihat antara, dan melihat dekat, atau untuk mengoreksi presbiop. Jadi bisa mengoreksi jauh dan untuk melihat dekat. Itu kita pakaikan sebagai trifokal atau multifokal. Kemudian ada lagi lensa torik, premium torik. Itu bisa mengoreksi kelainan silinder atau astigmatisme pada kornea mata. Jadi kelainan silinder pada kornea bisa dikoreksi dengan lensa pengganti yang dimasukkan, yang kita katakan sebagai lensa torik. Itu akan memberikan kepuasan kepada orang-orang yang setelah dioperasi katarak yang mempunyai silinder yang lebih tinggi atau besar gitu. Selanjutnya juga ada lensa kombinasi torik dan presbiop. Nah, jadi ada beberapa macam tadi lensa standar dan premium yang digunakan. Yang pertanyaan selanjutnya yang ketiga adalah, apakah katarak yang sudah dioperasi bisa kambuh kembali? Sebenarnya bukan terjadi katarak lagi karena kataraknya sudah dibersihkan. Tapi gejalanya mirip seperti katarak. Waktu kita mulai menderita katarak, kabur, silau, buram, sama. Tapi itu dikatakan sebagai kekeruhan kembali pada kapsul posterior. Seperti kita jelaskan di awal tadi, operasi katarak meninggalkan kapsul posterior. Itu yang mengalami kekeruhan lagi, yang kita katakan sebagai PCO, posterior capsular opacity. Dia tidak dilakukan operasi seperti katarak awal, tapi kita bikin lubang yang kita katakan istilahnya kapsulotomi dengan menggunakan sinar laser. Jadi lasernya laser khusus. Jadi tidak sakit, cuma sakit di kantong saja. Kemudian pertanyaan selanjutnya yang paling sering adalah, apakah setelah operasi katarak kita bisa menonton televisi? Tidak ada larangan untuk menonton televisi. Jadi boleh saja. Kemudian, dapatkah dilakukan penggantian atau kapan dilakukan penggantian kalau terjadi lensa yang sudah diganti tadi? Sebenarnya penggantian lensa yang sudah dimasukkan sebagai untuk koreksi daripada katarak tadi itu tidak umum. Tapi ada suatu kondisi, beberapa kondisi harus kita lakukan penggantian lensa. Seperti terjadi ukuran yang tidak tepat atau berlebih. Kemudian atau terjadi lensanya tidak di posisi atau bergeser. Atau kita katakan dislokasi. Itu harus bisa dilakukan penggantian atau reposisi ulang. Demikian guys, masih kita berbicara tentang katarak. Mudah-mudahan pembicaraan tentang katarak selalu menarik, menambah pemahaman kita. Jadi kita dapat informasi yang tepat, yang benar. Jangan lupa like, share kalau bermanfaat, subscribe yang belum, tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan konten saya selanjutnya. Terima kasih kepada sahabat Dr. Irsyad Sadri. Sampai ketemu di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.